Bab 1244. Kalau begitu kamu pergi menjadi pengantinnya saja. Kenapa kamu datang mencariku? Daniel mengenakan mantel pada Friska dengan lembut. Masuk melalui jendela untuk menggangguku. Kembalikan anak-anakku. Lalu aku akan pergi. Tracy melihat sikap lembut Daniel pada Friska. Hatinya terasa perih. Tapi dia masih berpura-pura keras kepala. Kelak, kamu ingin meniduri wanita manapun. Aku tidak akan ikut campur. Omong kosong. Daniel mencibir. Atas dasar apa kamu ikut campur? Apa kamu bisa mencampuri urusanku? Lalu, apa yang terjadi padaku dan Duke? Apa urusannya denganmu? Atas dasar apa kamu menerobos masuk dan membuat kekacauan? Tracy bertanya dengan marah. Mengungkit masalah ini, raut wajah Daniel langsung berubah muram. Dia kembali memecahkan gelas anggur. Kemudian mendorong Tracy ke sofa, mencubit pipinya, dan berteriak dengan marah. Apa karena aku tidak menyentuhmu selama 2 tahun, jadi kamu merasa tidak nyaman? Apa kamu sangat menginginkan seorang pria, sehingga kamu tidak sabar dan masuk ke pelukan orang lain? Apa yang kamu lakukan? Baiklah aku. Tracy mendorongnya dengan marah, tetapi tubuh Daniel sangat kuat dan dia tidak bisa mendorongnya. Sebaliknya, karena terus bergerak membuat tubuh Daniel menjadi lebih bersemangat. Tracy yang awalnya mengenakan pakaian renang seksi, dengan gerakannya yang seperti itu, membuat tubuhnya lebih terekspos. Teruslah bergerak. Aku akan menidurimu sekarang. Tubuh Daniel sudah memiliki respon bawaan. Dia berteriak dengan suara serak. Kebetulan sekali. Kamu membuat wanitaku pingsan. Sekarang kamu harus menggantikannya. Mendengar kalimat ini, hati Tracy seolah tercabik. Dia mengatakan bahwa Friska adalah wanitanya. Tracy Moore. Daniel mencubit wajah Tracy dengan marah, dan bertanya, apa kamu tahu berapa banyak usaha yang harus aku lakukan demi menerimamu kembali? Aku sangat menantikan keluarga kita bisa bersama lagi, tapi kamu malah memberiku balasan seperti itu. Apa kamu tidak tahu? Sampai saat ini, hanya kamulah wanitaku satu-satunya. Bahkan saat kamu menghilang selama 2 tahun, aku tidak pernah menyentuh wanita lain. Tidak peduli berapa banyak wanita yang menawarkan kasih sayang padaku, aku tidak pernah goyah. Tapi kamu malah bersama Duke dalam waktu yang sesingkat itu. Apa kamu tahu betapa aku membencimu? Aku tidak sabar untuk membunuhmu. Setelah mengucapkan kalimat terakhir, Daniel menggertakkan giginya dengan kebencian. Suaranya bergetar. Terpancar kesedihan yang tidak bisa ia tahan lagi. Dia mengulurkan tangannya dan mencekik leher Tracy dengan marah. Tetapi dia tetap tidak berani menggunakan kekuatannya. Rasa bersalah dan emosi di hati Tracy tidak bisa lagi menutupinya. Tiba-tiba, jantungnya menjadi keras. Dia bertanya-tanya dan berkata, Daniel, sebenarnya, aku, tuk-tuk-tuk, Tracy. Suara Tracy tiba-tiba terpotong oleh ketukan tergesa-gesa di pintu dan teriakan cemas dari Duke. Dia terkejut. Kenapa Duke datang di waktu ini? Mata Daniel tiba-tiba menjadi tajam lagi. Barusan dia pikir Tracy akan menjelaskan sesuatu, dan muncul kembali harapan di hatinya. Tapi, kemunculan Duke kembali mengganggunya. Tracy, bagus sekali kamu. Daniel menamparkan pipi Tracy dan tersenyum dengan dingin. Suami dan istri bertarung bersama. Yang satu di sini untuk berpura-pura bernegosiasi, dan yang lainnya segera muncul untuk menyelamatkannya. Apa kamu mengutus seseorang ke vilaku untuk mengambil anak-anak? Hah, aku. Pemikiran Tracy telah ditebak olehnya. Dia panik sejenak, tetapi dia dengan cepat bereaksi dan buru-buru menjelaskan. Tidak seperti itu Daniel. Daniel, buka pintunya. Cepat buka pintunya. Duke masih mengetuk pintu dengan keras. Kemudian terdengar suara Direktur Matthew datang dari luar. Duke, jangan membuat masalah. Sudah kubilang. Presdir Daniel membawa seorang wanita ke atas. Wanita itu adalah Friska Amberson, bukan Nona Tracymu. Bab 1245. Tapi, Tracy jelas-jelas datang ke hotel ini. Dia pasti datang untuk bernegosiasi dengan Daniel. Sekarang dia menghilang. Dia pasti ada di sini. Duke sangat cemas. Direktur Matthew, pergilah cari petugas hotel. Bantu aku buka pintu. Apa kamu gila? Direktur Matthew panik. Ini adalah kamar Presdir Daniel.
Dan kamu menyuruhku. Bukankah ini sama saja seperti kamu membiarkan aku mati? Ini Paris, negara tempat tinggalku. Apa yang kamu takutkan? Duke cemas dan marah. Kamu mau buka atau tidak? Jika tidak, aku akan menelepon seseorang secara langsung. Duke, tenanglah. Jangan membuat masalah. Direktur Matthew sangat panik dan membujuknya dengan susah payah. Anggaplah aku memohon padamu. Biarkan aku tetap hidup. Jika kamu terus berbuat seperti ini, kamu akan membuatku mati. Akulah yang mengatur acara ini. Jika Presdir Daniel tidak puas, saya harus bertanggung jawab penuh. Kamu ikut aku dulu. Aku berjanji. Aku akan menemukan Nona Tracy. Oke. Tracy pasti ada di sini. Duke masih sangat keras kepala. Orang-orangku sudah mencarinya di seluruh hotel, tapi tidak ada jejaknya. Selain di sini, tidak ada tempat lain lagi. Kamu, Duke Louis, apa yang kamu lakukan di kamar Presdir Daniel? Silahkan pergi. Ryan juga datang dan mengusir Duke. Meskipun status Duke lebih tinggi, tapi orang-orang Wallens tidak pernah takut akan kekuasaan. Di masa lalu, mereka menghormati Duke karena dia adalah teman baik Daniel. Tapi sekarang, sepertinya tidak lagi. Ryan, kamu datang tepat waktu. Duke melihat Ryan dan segera berkata padanya, buka pintunya. Aku akan berbicara dengan Daniel secara langsung. Duke Louis, apa kamu minum terlalu banyak? Mana mungkin aku bisa membuka pintu tanpa izin? Ryan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Tolong pergi. Jangan ganggu waktu istirahat Presdir Daniel. Aku tidak akan pergi sebelum bertemu Daniel. Duke tidak ingin berdebat dengan mereka, dan meminta rombongannya untuk memanggil seseorang. Direktur Matthew buru-buru membujuknya. Ryan juga mengingatkannya untuk berhati-hati. Di dalam ruangan, Tracy mendorong Daniel dengan cemas. Biarkan aku pergi. Awalnya masalah ini hanya ingin diselesaikan secara internal. Sejauh ini, tidak ada yang tahu identitasnya, kecuali wanita itu dan Daniel. Tapi Duke datang membuat kekacauan. Jika masalah ini sampai tersebar, maka ketiga keluarga akan kehilangan semua martabat mereka. Kenapa? Merasa kasihan. Daniel mencibir dan mengejeknya. Dia datang tepat pada waktunya. Apa yang dia lakukan padaku kemarin, aku akan mengembalikan semuanya hari ini. Setelah mengatakan itu, Daniel merobek baju renang Tracy, membiarkannya telanjang di bawah tubuhnya. Kamu, Tracy buru-buru menutupi dadanya dan berteriak dengan marah. Kamu sudah gila. Ya, aku sudah gila. Aku tergila-gila padamu. Daniel langsung membuka kunci pintu dengan remote control, lalu berbaring di atas Tracy dan mencium lehernya dengan paksa. Di luar, Duke menyadari pintu sudah tidak terkunci. Ia segera membuka pintu dan bergegas masuk. Tracy, Kata-katanya tiba-tiba terhenti ketika dia melihat Tracy dan Daniel. Semua orang terdiam di tempat. Semua mata menatap pemandangan ini dengan tercengang. Lepaskan aku. Tracy mendorong Daniel dengan marah, menutupi dirinya dengan bantal. Kemudian mengangkat tangannya untuk memukulnya. Tetapi Daniel meraih pergelangan tangannya. Kamu sendiri yang menerobos masuk. Daniel duduk dengan tenang, melemparkan selimut tipis ke Tracy. Kemudian dia bangkit berdiri membelakangi Duke sambil merapikan pakaiannya. Di depan pintu, Direktur Matthew dihentikan oleh Ryan. Semuanya keluar. Kalian tidak ada urusan di sini. Tidak akan ada pertumpahan darah kan? Direktur Matthew sangat panik. Tidak, Ryan menyuruh semua orang pergi. Pada saat ini, Naomi baru saja tiba. Keduanya saling memandang. Dia memelototinya dengan ganas, dan melangkah masuk. Daniel, aku bunuh kamu. Duke meraih pisau buah di atas meja, menyerang Daniel seperti orang gila. Duke, jangan. Tracy berteriak dengan panik. Naomi ingin melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Bab 1246. Mata Daniel terbuka lebar, dan dia menendang Duke dengan keras. Duke muntah darah dan jatuh di lantai. Apa menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Daniel menyorot Duke dengan dingin. Sudah kubilang, walaupun ini adalah negaramu, bahkan jika ini rumahmu, jika aku ingin kamu mati, aku tetap bisa membunuhmu kapan saja. Daniel, kamu, Duke muntah darah lagi.
Tuan Muda Duke Louis. Pada saat ini, anak buah Duke menerobos masuk untuk memapahnya. Dan bertanya dengan panik, Presdir Daniel, kenapa kamu memperlakukan Tuan Muda kami seperti ini? Kalian adalah teman. Daniel tertawa sinis. Aku memperlakukannya sebagai teman. Tapi dia merampas wanitaku. Tracy adalah tunanganku. Milikku. Duke masih berteriak keras padanya. Dia sudah tidur denganku tadi. Apa kamu masih mau menikah? Daniel sengaja memprovokasinya. Kamu, Duke sangat marah. Aku akan membunuhmu. Membunuhmu. Jika kamu bisa membunuhku, barulah kamu bicara. Daniel memprovokasi setiap kata-katanya. Panggil orang-orang. Panggil pasukan. Aku akan membunuh binatang ini. Duke semakin menggila. Tracy melilitkan tubuhnya dengan selimut tipis. Kemudian datang menamparkan Duke. Dalam sekejap, dunia menjadi sunyi. Bawa tuan mudamu kembali. Tracy memberikan instruksi pada rombongan Duke. Baik, rombongan itu segera membawa Duke pergi. Tracy mengedipkan mata. Naomi segera mengikutinya keluar. Dan memanggil bawahan Jeff untuk mengantar Duke pulang dengan selamat. Jika sesuatu terjadi pada Duke di jalan, hal ini benar-benar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Semua orang sudah pergi. Di dalam kamar, hanya tersisa Tracy, Daniel, Naomi dan Ryan. Daniel, kamu sudah punya anak. Tracy menatap Daniel dengan gigi terkatup. Apa kamu puas sekarang? Apa kamu sudah melampiaskan amarahmu? Tidak cukup. Daniel memegang cerutu di antara jari-jarinya. Memegang gelas anggur dengan dingin dan arogan. Tanpa memandang Tracy. Apa yang sebenarnya kamu inginkan agar membiarkanku melihat anak-anak? Tracy menahan amarahnya dan bertanya dengan penuh emosi. Kamu bisa mengatakan persyaratannya. Daniel terdiam selama beberapa detik, lalu berkata, batalkan pernikahanmu. Jangan pernah menikah seumur hidupmu. Tracy tertegun sejenak, lalu menatapnya dengan dingin. Kenapa? Apa hakmu jika aku menikah atau tidak? Kenapa kamu mengancamku? Sepertinya kamu tidak ingin melihat anak-anak sama sekali. Daniel mencibirnya. Bukankah kamu memintaku untuk membuat persyaratan? Hal sepele seperti ini pun kamu tidak dapat melakukannya. Mereka anakku. Kamu tidak punya hak untuk menghalangi mereka bertemu denganku. Tracy berteriak marah. Aku sekarang menghalangimu. Apa yang bisa kamu lakukan? Daniel langsung berterus terang dan tidak memberi kesempatan untuk berkompromi sama sekali. Kamu. Tracy hampir menggila. Apa kamu benar-benar ingin menikahi seseorang? Daniel bertanya padanya. Dengan kekacauan seperti ini, apa menurutmu keluarga Louis akan menikahkanmu? Mereka menikahkan atau tidak? Aku menikah atau tidak? Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak berhak mengganggu kebebasanku. Tracy benar-benar marah. Ya, kalau begitu kamu jalani saja kebebasanmu. Daniel tidak ingin berbicara lagi. Ia langsung pergi ke kamar mandi. Daniel, Tracy masih ingin menghentikannya. Tetapi Ryan menasehatinya. Nona Tracy, sekarang Tuan Daniel sedang marah. Apa yang Nona katakan tidak akan berguna. Bagaimana jika Nona kembali dulu saja? Ya, lebih baik kita kembali dulu saja. Naomi memakaikan jaket untuk Tracy. Tracy hanya menyelimuti tubuhnya dengan selimut tipis sambil bernegosiasi. Naomi merasa kasihan padanya. Tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa terkadang jika terlalu masuk akal juga tetap tidak dapat menyelesaikan segalanya. Saat ini, Tracy merasa sangat malu. Ia hanya bisa kembali terlebih dahulu. Nona Tracy, Ryan tiba-tiba menghentikannya dan mengingatkannya dengan suara pelan. Paula dan yang lainnya sudah diusir keluar. Mereka tidak akan bisa merebut anak-anak dari Thomas. Apa kamu menganggap remeh keluarga Moore kami? Tanya Naomi dengan marah. Bukan itu maksudku. Ryan mengerutkan kening dan mengingatkan dengan suara pelan. Kalian tidak akan berhasil jika melakukannya dengan kekerasan. Kalian hanya bisa melakukannya secara perlahan. Bab 1247. Kata-kata ini membuat Tracy seperti terbangun dari mimpi. Benar sekali. Daniel adalah orang yang menyukai kelembutan dan tidak suka kekerasan. Sekarang keluarga Moore sedang mengalami krisis dan kehilangan kekuasaan. Jika ingin merebutnya dengan paksa, itu hanya akan menyebabkan kerugian. Namun, dia juga memiliki kelemahan. Jika ia bisa menaklukkannya secara perlahan,
pasti akan dapat bertemu dengan anak-anaknya. Lagi pula, anak-anak pasti akan merindukan maminya. Nona Tracy, Anda sangat pintar, tapi jangan karena terlalu khawatir, malah kacau jadinya. Ryan membimbing dengan perlahan. Cepat kembali. Aku khawatir keluarga Louis akan segera mencarimu. Terima kasih. Tracy berterima kasih dan pergi dengan tergesa-gesa. Ketika dia keluar dari kamar, dia melihat ke belakang dan melihat Friska masih terbaring di sofa. Daniel sama sekali tidak berencana mengusirnya pergi. Mungkin dia ingin menikmatinya secara perlahan. Direktur Matthew adalah orang yang melakukan hal-hal besar. Dia secara pribadi menunggu di pintu masuk lift, membawa Tracy dan Naomi melalui pintu belakang. Dia rendah hati dan hormat padanya, terus-terusan meminta maaf atas kesalahan yang dia perbuat sebelumnya. Pada akhirnya, dia dengan hati-hati mengatakan bahwa yang terjadi malam ini, selain Daniel, Tracy dan Duke, hanya dia orang satu-satunya yang mengetahuinya. Dia tidak akan pernah menyebarkannya, dan meminta Tracy untuk tidak khawatir. Tracy menerima maksud baik dan buru-buru pergi bersama Naomi. Paula sudah menunggu di tempat parkir. Ketika melihat Tracy, dia buru-buru meminta maaf. Maaf, Nona Tracy. Thomas menemukan kami. Setelah kami menyelinap masuk, ia langsung menahan kami. Tidak melakukan kekerasan kan? Naomi bertanya dengan cepat. Tidak, Paula menggelengkan kepalanya. Mereka masih sungkan pada kita. Mereka hanya menahan kita, agar kita tidak melapor pada Nona Tracy. Mereka melepaskan kami sekitar 10 menit yang lalu, dan berkata bahwa negosiasi Nona dan Tuan Daniel tidak membuahkan hasil. Jadi dia menyuruhku untuk menunggu Nona di sini. Sepertinya Thomas dan Ryan masih mempertimbangkan hubungan yang pernah terjalin dulu. Naomi memandang Tracy dengan hati-hati. Tracy sudah sangat pusing saat ini, merasa bahwa negosiasi malam ini bukan hanya tidak membuahkan hasil, tetapi sebaliknya, Daniel malah memainkan trik dengannya. Sekarang, dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan masalah ini pada keluarga Louis. Naik mobil dulu. Naomi membantu Tracy masuk ke dalam mobil. Begitu mobil mulai melaju, ponsel Tracy terus terdengar. Itu adalah panggilan dari Nyonya Besar Louis. Nampaknya, mereka sudah tahu apa yang terjadi malam ini. Terutama karena Duke yang terluka oleh Daniel. Tuan dan Nyonya Besar Louis pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Apa yang diinginkan Nyonya Besar? Paula bertanya. Naomi, sebenarnya apa yang terjadi? Naomi memberitahu apa yang terjadi secara garis besar dengan suara pelan. Paula terkejut. Daniel benar-benar tidak tahu malu. Dia malah. Jangan bicarakan lagi. Naomi mengamati raut wajah Tracy dan menghiburnya dengan hati-hati. Nona Tracy, jangan khawatir. Kita kembali dan menjelaskan secara baik-baik pada Nyonya Besar Louis. Apa yang harus dijelaskan? Paula selalu memiliki pikiran yang relatif sederhana. Lagi pula, Nona Tracy tidak ingin menikahi Duke Louis. Kebetulan sekali, Nona bisa mengambil kesempatan ini untuk membatalkan pernikahan. Pikiranmu terlalu sederhana. Naomi mengerutkan keningnya. Terjadi kesalahpahaman besar hari ini. Presdir Daniel bersikap seperti itu pada Nona Tracy. Bahkan dia melukai Duke Louis. Ini masalah harga diri dan martabat. Orang-orang dari keluarga Louis tidak akan membiarkannya begitu saja. Bahkan jika mereka tidak peduli dengan Presdir Daniel, mereka masih tetap memiliki alasan untuk menghukum Nona Tracy. Apalagi sekarang keberadaan Tuan Lorenzo masih belum diketahui. Tidak ada yang mendukung kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa mereka akan menghabisi kita? Paula sama sekali tidak menganggap serius keluarga Louis. Paling-paling kita bawa anak-anak meninggalkan negara ini saja. Tidak perlu minta izin dari mereka. Bisa pergi atau tidak? Masih menjadi pertanyaan, kata Naomi dengan pelan. Maksudmu, orang-orang dari keluarga Louis tidak akan membiarkan kita pergi. Paula mengerutkan keningnya. Tidak mungkin. Bahkan jika terjadi masalah dengan Tuan Lorenzo, di dalam dunia bisnis, Nona Tracy juga cukup disegani. Apa mereka berani bertindak begitu sombong? Bab 1248. Ini masalah harga diri. Belum tentu. Naomi mengangkat matanya dan melihat ke arah Tracy. Nona Tracy, apa Presdir Daniel melakukan ini untuk memaksamu memohon padanya? Dia orang yang cerdik.
Tracy mengertakkan gigi dengan marah. Dalam situasi seperti ini, pilihannya hanya dua. Pertama, hanya bisa menahan amarahnya dan menikahi Duke. Lalu dia akan dikurung oleh keluarga Louis dan dipermalukan kapan saja. Juga tidak akan pernah bisa melihat anak-anaknya lagi selama hidupnya. Kedua, kembali mencari Daniel. Dia tidak mengerti. Jika Daniel mengira bahwa dia sudah melakukan hubungan intim dengan Duke, dan sangat membencinya, kemudian sekarang dia telah menemukan wanita lain. Tapi kenapa dia harus melakukan begitu banyak hal? Apakah itu hanya untuk balas dendam? Panggilan telepon datang lagi. Naomi mengingatkan dengan pelan. Tracy mengingat kembali pikirannya dan menatap ponselnya. Dia tidak menjawab telepon tadi. Lalu Maggie meneleponnya lagi. Akhirnya, Tracy menjawab teleponnya. Halo, Tracy, kamu di mana? Nada suara Maggie sengaja ditekan agar terdengar lebih tenang. Jelas terlihat bahwa dia sedang menahan amarah. Tidak sabar untuk segera menemukan Tracy dan memberikannya pelajaran. Tapi dia masih menahannya. Ada masalah apa? Tracy sangat tenang. Apa kamu gila? Duke sekarang terluka tidak sadarkan diri. Dan kamu masih bertanya padaku ada masalah apa? Maggie langsung meledak. Tracy, aku sekarang masih bisa bersikap baik padamu. Karena menghormati kakakmu. Menyarankan kamu segera datang ke rumahku dan jelaskan padaku. Anda seharusnya sudah tahu secara garis besarnya. Tracy berkata dengan pelan. Aku masih ada urusan. Jadi tidak bisa sampai ke sana sekarang. Tunggu sampai urusanku selesai. Baru kita bicarakan. Tracy Moore. Maggie tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Dan memarahinya. Kamu akan segera menikah dengan Duke. Sekarang kamu terikat dengan mantan suamimu. Kamu bahkan berinisiatif pergi ke hotel untuk menemuinya. Dan berhubungan lagi dengannya. Apa kamu tidak malu? Tracy mengerutkan kening tidak menjawab. Dan pada saat kritis, kamu bahkan tidak melindungi Duke, tapi malah berada di pihak Daniel ikut menindasnya, membuatnya tidak sadarkan diri. Kamu wanita jahat, urusanku denganmu belum selesai. Maggie terus memarahinya. Dalam waktu 1 jam, datanglah ke rumahku untuk menjelaskan masalah ini. Jika tidak, kamu akan menanggung konsekuensinya sendiri. Setelah selesai bicara, dia menutup teleponnya. Tracy memegang ponselnya, mengerutkan kening dan melihat keluar jendela. Hatinya sangat sedih. Awalnya ini merupakan masalah yang sangat sederhana, tapi sekarang telah berubah menjadi begitu rumit, dan dia harus membersihkan semua kekacauan yang telah terjadi. Tidak benar, Tracy tiba-tiba memikirkan sebuah pemikiran. Biasanya Daniel selalu sangat sempurna dalam melakukan pekerjaannya, dan hampir tidak ada celah. Mengapa dia membiarkan Direktur Matthew mengungkapkan keberadaannya? Mungkinkah dia melakukannya dengan sengaja? Sengaja meminta Direktur Matthew untuk mengungkapkan keberadaannya pada Duke, menarik Tracy agar bisa menemukannya. Kemudian sengaja menciptakan kekacauan seperti itu, hanya untuk memaksanya membatalkan pernikahan. Oh ya, ketika Cecil dan aku pergi ke area villa tadi, semuanya sangat tenang. Anak-anak sama sekali tidak ada di villa. Juga tidak ada barang anak-anak di sana. Rasanya agak aneh. Paula tiba-tiba memikirkan masalah ini dan berkata pada Tracy, Nona Tracy, aku curiga anak-anak sama sekali tidak ada di villa itu. Mungkinkah? Naomi tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya dengan heran. Semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Presidir Daniel. Mungkin saja. Paula tiba-tiba menyadari. Mereka tampaknya telah memasang jebakan sejak lama. Menunggu kita melompat ke dalamnya. Saat Hartono melihatku tadi, dia sama sekali tidak terlihat terkejut. Sekarang setelah dipikirkan mungkin semua ini benar-benar sudah direncanakan sebelumnya. Daniel Wallens. Tracy menggertakkan giginya karena marah. Kamu benar-benar. Kita benar-benar meremehkan Presidir Daniel. Naomi merasa takut setelah memikirkan yang terjadi. Sepertinya sebelumnya, dia tidak menggunakan trik apapun untuk melawan kita. Ketika kita benar-benar ingin bertarung dengannya, kita sama sekali bukan lawannya. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.